Tapi di sekelilingnya ada kayak tembok gede banget mengelilingi bangunan-bangunan ini. Dan ketika dia lihat ke langit, ada kayak bola-bola hitam banyak banget. Dan dalam kebingungannya itu, di balik kegelapan pekat ini ada sebuah mata besar banget ngelihat ke arahnya dia. Yuichiro kepalanya ditebas sama iblis Mikaela. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya Minasan, selamat datang kembali di Channel Speak. Selamat datang kembali, mari kita lanjutkan kembali pembahasan manga Warna Seraph-nya yang tinggal menyisakan sekitar 2 minggu lagi. Jadi kalau perhitunganku tepat per video ini dibuat, menyisakan 2 part lagi nih ke depannya. Dan setelah itu bergeser ke manga lainnya. Tapi untuk kali ini, mari kita lanjutkan apa yang terjadi di chapter 101-102 kemarin. Apa yang terjadi selanjutnya, langsung kita bahas saja. Silahkan di like, share, subscribe kalau kalian ingin bahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Channel Speak. Mari kita mulai ceritanya. Part kali ini kita akan mengover chapter 103-104. Langsung melanjutkan dari yang kemarin. Di sana kita melihat ada Yuichiro yang ada di tengah jalan itu ya, dan dia bilang tuh ke iblis Mikaela yang lagi tergolek lemas itu, "Aku sudah datang Mikaela, aku bakal menyelamatkan kamu. Kamu tenang aja." Kemudian Yuichiro mendekat, memegang dadanya si iblis Mikaela. Tiba-tiba kita teleport nih gitu ya. Kita langsung berpindah ke sebuah tempat yang kita nggak kenal di mana, dan di situ ada Yuichiro yang tergeletak dan dia baru aja terbangun. Yuichiro scanning gitu kan, ini di tempat mana, kok aneh banget, kok asing banget rasanya, langitnya kok juga warnanya merah. Setelah kemudian dia coba muter-muter gitu ya, ternyata dia baru sadar bahwa itu adalah supermarket, tempat dimana dia sama Mikaela akhirnya reuni. Waktu di animenya yang Nagoya Kesenhen, kalau kalian inget, Yuichiro sama Mikaela ketemuan kembali itu kan di supermarket yang terbengkalai itu ya. Di sanalah ternyata tempatnya. Jadi Yuichiro ngerasa, oh berarti Mikaela memilih tempat ini gitu ya, tempat yang memang penting buat mereka berdua, di mana mereka akhirnya ketemuan kembali setelah sekian lama. Yuichiro coba masuklah akhirnya ke dalam supermarketnya itu. Nah sementara itu kita berpindah sebentar ke alam dunia manusia gitu ya, dimana kita melihat teman-temannya Yuichiro itu pada khawatir semua ngelihat Yuichiro. Ini bocah kok lama banget gitu ya, bakal baik-baik aja apa enggak nih, dia bakal selamat apa enggak ya. Tapi si Kimizuki sambil mainan mukanya Yuichiro bilang tenang aja, ini bocah udah pasti aman lah, dia bakal baik-baik aja. Nah di tengah kondisi yang lagi ketar-ketir seperti itu, makin diperparah dengan si Noah yang tiba-tiba bilang bahwa dia lagi kesulitan untuk mengendalikan si Kamadoji dalam tubuhnya dia. Karena sekarang si Kamadoji sudah mau bangkit. Panik dong terutama Mahiru sama Guren, dan Mahiru ini langsung memutuskan, tenang si Noah, ini akan aku coba bantu untuk menekan dengan menyuntikkan serum penenangnya lagi seperti biasa. Guren sempat menentang hal itu karena kalian tahu sendiri efeknya buat tubuh Mahiru udah parah banget. Tapi Mahiru bilang kalau nggak sekarang gitu ya, nggak aku coba hentikan, nggak aku bantu, bisa-bisa rencana kita gagal. Maka Mahiru langsung ngambil suntiknya, dia suntikan ke lehernya sekali lagi, dan di situ efeknya amat sangat keras buat tubuhnya dia. Mahiru pun langsung akhirnya tergeletak, kehilangan kesadarannya, dan kita berpindah ke si Noah yang sudah dibantu oleh kakaknya ini ya, diinjeksi dengan serum penenang itu. Di alam bawah sadarnya, si Noah berusaha keras untuk menyerang dan menahan ini si progenitor pertama supaya tidak bangkit. Tapi itu sia-sia karena si Kamadoji udah kebal sama serum penenangnya. Saking seringnya dapat suntikan itu ya, akhirnya dia kebal sendiri tubuhnya. Si Noah mengetahui hal itu makin panik gitu kan, gimana caranya dia berusaha, ini orang, ini makhluk, jangan bisa sampai menggila. Tapi itu sia-sia, si Kamadoji udah mendapatkan kekuatannya kembali, dia udah makin pulih, makin sadar, makin normal. Sabit yang digunakan untuk menyerang dia sama si Noah dicabut, dihilangkan. Karena toh gimana pun juga itu kan kekuatannya dia sebenarnya. Si Noah yang tanpa senjata kemudian dikasih barrier, dikasih penghalang di depan mukanya. Si Noahnya berusaha keras, dia membujuk, dia bilang nggak apa-apa, kamu masukin tubuh aja, kamu rasuki aku persilakan, tapi tolong ini barriernya, ini penghalang diturunin, ini dihilangkan. Si Kamadoji kelihatannya sudah nggak tertarik nih untuk menguasai tubuhnya si Noah atau kakaknya si Mahiru. Si Kamadoji bilang, sekarang aku punya tugas yang lebih penting, aku akan menyelamatkan anak-anakku, yaitu Yuichiro dan Mikaela. Si Noah mendengar hal itu kaget gitu kan, dan dia berusaha sebisa mungkin ini makhluk jangan sampai pergi, jangan sampai keluar dari tubuhnya dia. Tapi si Kamadoji tetap berusaha keras dan dia nggak mau membocorkan apapun sedikit pun, bahkan soal rencananya dia, soal maksudnya dia. Dia cuma bilang, keputusanku untuk masuk ke dalam tubuh kalian berdua ya, maksudnya si Noah sama Mahiru,
itu ternyata cukup berbahaya ya, cukup riskan. Karena setelah sekian lama, cuman kalian berdua ini bersaudara ini yang bisa mencegat dan menghentikan rencanaku. Dan bikin aku merasakan yang namanya ketakutan lagi. Shinohana sekali lagi dia memberontak dari balik penghalangnya itu, tapi si Kamadoji udah bulat, maka dia bilang, sampai jumpa, aku punya hal lain yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Meskipun Shinohana berusaha untuk menyerang dia, tapi lagi-lagi tadi aku udah bilang, toh gimana pun juga sabit itu adalah kekuatannya si Kamadoji. Jadi ya sama aja, percuma, kekuatannya hilang. Dan seketika si Kamadoji pun hilang dari hadapannya Shinohana. Kita kembali lagi bergeser ke Yuichiro yang masuk ke dalam supermarket itu ya, dan dia nyari si iblis Mikaela ini sampai akhirnya dia mendengar suara, dia memutuskan untuk berbelok dan akhirnya ketemulah itu si iblis Mikaela yang sudah nungguin dia. Yuichiro merasa si Mikaela yang ada di hadapannya dia ini sudah kenal lah pasti dengan dirinya gitu kan. Tapi lagi-lagi aku ingatkan, ketika manusia atau vampir berubah jadi iblis, mereka akan lupa dengan ingatan semuanya. Mereka nggak ingat dengan memori di masa lalunya mereka. Dan sama halnya dengan kali ini, iblis Mikaela juga, kamu tuh siapa? Lau Sokap. Aku nggak pernah kenal kamu. Tapi Yuichiro bilang, nggak mungkin lah, ini loh kita ada di supermarket ini, di tempat ini kan kamu yang milih. Karena punya kenangan penting kan buat kita. Tapi si iblis Mikaela bilang, enggak, bukan aku yang milih, aku nggak ngerti juga kenapa tiba-tiba ada di sini. Pokok tujuanku sekarang, karena aku iblis, kamu ngertilah cara mainnya, aku bakal merasuki tubuh manusia. Dan sekarang, aku akan merasuki tubuh kamu. Yuichiro awalnya bilang, oke silakan, nggak apa-apa. Tapi dia akhirnya teringat dengan kata-kata Guren di part kemarin, di mana Guren bilang, kalau iblis Mikaela berhasil merasuki kamu, kamu bakal mati. Iblis Mikaelanya memang bakal hidup, cuman kamu bakal mati. Kamu kira Mikaela mau kalau dia bakal hidup kembali tapi caranya kayak gitu? Enggak kan? Maka akhirnya Yuichiro tersadar, oke nih nggak bisa nih, berarti kalau caranya seperti itu, aku memang harus mau tidak mau ngelawan si sahabatku ini. Yuichiro ngeluarin pedangnya dia, Asura Marunya dia itu bersiap bertempur lah. Dan akhirnya pecahlah pertempuran antara iblis Mikaela dan Yuichiro. Itu beradu pedang sengit banget. Dan akhirnya berhasil diakali itu sama Yuichiro dengan cara langit-langit supermarketnya itu dihancurin sama dia. Iblis Mikaela yang sadar dengan hal itu langsung kabur dia gitu kan. Dia lari sejauh mungkin mencari gedung tertinggi. Dia nancep di sana mengamati keadaan dulu. Dan dia kaget karena ketika dia melihat ke arah kotanya, ke arah bangunannya, gedung-gedungnya ini memang gedung-gedung Nagoya gitu ya, gedung-gedung di sana. Tapi di sekelilingnya ada kayak tembok gede banget mengelilingi bangunan-bangunan ini. Itu kayak arsitektur dari zaman Yunani kuno. Dan ketika dia lihat ke langit, ada kayak bola-bola hitam banyak banget. Wujudnya kayak ubur-uburnya di SpongeBob gitu ya. Dan bola-bola hitamnya ini tadi kemudian kayak nembakin petir ke arahnya Yuichiro. Dan itu dia kaget gitu kan, ini apa? Barang apa semua ini? Kenapa kok pemandangannya seperti ini? Iblis Mikaela, udah aku bilang tadi, dia sendiri nggak ngerti kenapa kok bisa masuk di dunia itu. Dia sendiri juga bingung, ini duniaku, dunia di dalam hatiku, atau dunia di dalam hatinya si manusia itu tadi, si bocah itu tadi. Nggak cuman kita, Iblis Mikaela pun bingung. Maka Iblis Mikaela memutuskan, ini satu-satunya cara supaya aku dapat clue apa yang terjadi saat ini, keanehan saat ini adalah dengan menguak, merobek, masuk ke dalam hatinya si bocah itu tadi, si Yuichiro, untuk mencari clue demi mengungkap keanehan ini. Setelah berpikir seperti itu, Iblis Mikaela dikejutkan kembali dengan si Yuichiro tadi yang tersambar petirnya itu. Kemudian dia lompat ke atas langit menerjang si Iblis Mikaela. Dengan kekuatan penuh gitu ya, si Yuichiro dengan kekuatan menggelegar dari desire-nya dia, berhadapanlah sekali lagi nih mereka berdua. Tapi akhirnya ditendang tuh si Yuichiro sama Iblis Mikaela, terjatuh sampai ke gedung bawah. Dari situ Yuichiro bangkit sambil berpikir, ini gimana caranya ya? Ini iblis kuat banget, gimana aku bisa naklukin ya? Kemudian dia teringat tuh ke pesan Guren sebelumnya. Waktu sebelum masuk ke dunia ini, dia tuh dibilangin tuh sama Guren, kamu masih inget kan caranya untuk menyegel iblis seperti apa? Mengendalikan iblis seperti apa? Kayak dulu kamu mengendalikan Asura Maru. Yuichiro dengan wajah bingungnya, gimana caranya ya? Si Guren menjelaskan bahwa kita nih sebagai pemiliknya, sebagai manusianya yang mau mengendalikan si iblisnya ini harus bisa menaklukkan, literally mengalahkan si iblisnya ini tadi. Dan itu kan berbanding terbalik dengan caranya Yuichiro dulu ketika ngendalin Asura Maru. Kalau kalian inget di animenya, sama Yuichiro diajak ngobrol kan, diajak diskusi si Asura Maru itu, dipaksa-paksa, diajak nego. Sampai akhirnya Asura Marunya menyerah, oke menerima jadi iblisnya dia. Dan itu nggak dilakukan sama temen-temennya semua, sama Kimizuki, Mitsuba, Yoichi, enggak. Mereka semua literally memang mengalahkan, menaklukkan iblis-iblisnya mereka. Ditambahin lagi akhirnya sama si Guren. Guren bilang, ini tuh nanti akan jadi pertempuran hati, pertempuran emosi.
bukan pertempuran pedang semata. Jadi ketika iblis melukai kamu bakal terkena dampaknya itu sampai trauma kamu, kesakitan kamu, kesedihan kamu, ketakutan kamu nanti bakal terbuka. Dan karena itu kamu semakin rapuh. Ketika kamu semakin rapuh, makin gampang dirasuki oleh iblis. Kamu kalah. Tapi sebaliknya, kalau kamu bisa melukai dia, itu bakal menekan energinya dia. Dan nanti akhirnya dia bisa kamu kendalikan, bisa kamu jadikan iblis kamu. Jadi intinya Yuichiro, kali ini kamu harus menghindar, jangan sampai sekalipun kena serang sama iblis Mikaela. Kalau kemarin si Asura Maru, pengecualian lah caranya seperti itu. Tapi kamu harus sadar kali ini yang kamu lawan itu bukan kaleng-kaleng gitu ya. Ini adalah sebuah iblis tingkat tinggi. Satu kali serangan aja, kamu lecet dikit aja, dia bisa langsung ngendaliin kamu. Jadi kamu pastikan jangan sampai kalah, jangan sampai kena serang sedikit pun. Dan pastikan kamu yang bisa ngehit dia, kamu yang bisa nyerang dia. Yuichiro yang mengingat hal itu, oke lah gitu, akhirnya aku nggak boleh kena serang dia nih, berarti nggak boleh kena serang iblis Mikaela. Ketika lagi mengingat hal itu, dia dikagetkan akhirnya dengan iblis Mikaelanya yang menerjang dan menyerang dia nih. Yuichiro yang kagok dan kaget gitu ya, tiba-tiba diserang dengan serangan gede banget tuh. Berusaha menghindar, tapi masih agak panik. Berhasil dikejar akhirnya sama iblis Mikaela, dicekek gitu ya lehernya. Berusaha mendekat iblis Mikaelanya, tapi Yuichiro sadar, dia ingat nggak boleh kena serang. Dicekek balik akhirnya sama Yuichiro, diserang balik supaya menjauh. Begitu iblis Mikaela yang terlepas gitu ya, cekekannya terlepas, menjauh dia. Tiba-tiba si iblis Mikaelanya ngeluarin kekuatannya dia, salib putih gitu ya, terus itu ditembakin kayak semacam laser ke arahnya Yuichiro. Serangannya gede banget, destruktif banget, dan itu mengenai pundaknya Yuichiro. Jadi gagal nih, tadi dibilang jangan sampai kena serang akhirnya terluka nih Yuichiro. Begitu terluka, auto langsung si iblis Mikaelanya masuk ke dalam dirinya Yuichiro. Dan begitu si iblis Mikaela masuk ke tubuh Yuichiro, keingatan Yuichiro, kelukanya Yuichiro, dia sampai di momen dimana dia dan anak-anak panti asuhannya dibantai sama Ferit. Momen itu gitu ya, momen di episode 1 animenya, itu yang menjadi luka terdalamnya Yuichiro. Dan itu benar-benar kita di flashback ulang apa yang terjadi saat itu. Si iblis Mikaelanya berdiri di sana melihat kejadian seperti ini. Dia inget nih, oh ya ini bocah nih namanya Yuichiro, aku panggil dia Yu. Dan aku inget semua tubuh yang bergelimpangan darah semua ini itu adalah keluargaku. Dia cuma inget gitu aja. Ada perasaan, ada sensasi, aku kenal mereka. Aku kenal Yuichiro. Tapi siapa detailnya nggak ngerti. Kembali si iblis Mikaela menggali informasi. Dia coba mendekati si Yuichiro-nya yang lagi menangis. Di situ dia melihat ada banyak kesedihan, kerapuhan, kehilangan di dalam tubuhnya Yuichiro ini. Dan di situ iblis Mikaela bisa berempati bahwa dia merasa sedih nih. Iblis Mikaela dengan sedikit memori itu tadi bilang, aku selama ini berusaha untuk menolong kamu. Ketika iblis Mikaela berusaha untuk menjangkau si Yuichiro, tiba-tiba si Mikaela kecilnya itu mendorong si Yuichiro-nya. Sama persis dengan flashback dulu di episode 1 animenya itu ya. Kan seperti itu. Si Mikaela kecilnya menyuruh supaya Yuichiro, udah kamu kabur aja. Kamu sendirian yang selamat, gak apa-apa, gak usah peduliin kami. Yang penting kamu selamat. Dan sama yang terjadi seperti momen itu di flashback gitu ya, Yuichiro-nya kabur gitu dengan teriakan, dia sedih, dia teriak, dia kehilangan sampai di sebuah kota. Tapi anehnya ketika si iblis Mikaela keluar, di langit-langitnya itu ada bola-bola hitamnya ini lagi, yang mana bisa kita sebut itu matahari hitam. Jadi ada matahari hitamnya ini, cuman menurut si iblis Mikaela, Yuichiro nggak bisa ngelihat itu, nggak bisa ngeliat bola-bola hitamnya ini. Iblis Mikaela merasa belum cukup, dia mencoba menggali informasi lagi soal apa yang terjadi, soal apa luka di dalam tubuhnya Yuichiro. Dipegang pundaknya si Yuichiro kecil ini, tapi tiba-tiba si iblis Mikaelanya muntah darah. Dan seketika si Yuichiro yang sekarang ini yang lagi beradu pedang dengan dia muncul dan menusuk dadanya dia. Si Yuichiro-nya bilang, aku minta maaf harus melukai kamu, tapi sekarang aku balik. Aku yang masuk ke dalam tubuh kamu, biar aku cari tahu apa luka terdalam kamu. Dan begitu Yuichiro masuk ke dalam iblis Mikaela, sama ternyata momennya, dimana dia dan anak-anak panti lainnya mati dibunuh Ferit. Yuichiro langsung sadar, ya memang momen inilah lukanya aku dan lukanya Mikaela. Inilah yang menghantui kami selama bertahun-tahun, ya momen inilah. Terus kemudian Yuichiro-nya bilang, dia manggil Mika gitu kan, dimanapun Mika berada, kamu jangan khawatir Mika, aku ini sedang berusaha untuk mengembalikan kamu jadi manusia. Aku menolong kamu sekarang ini. Dan jangan khawatir, ini semua teman-teman kita, Akane dan semuanya, bakal kita hidupkan kembali menjadi manusia, bakal kita hidupkan kembali. Gak usah khawatir, ada caranya kok.
Nah, rawangan Yuichiro ini kemudian disambut oleh iblis Mikaela yang muncul dan manggil dia Yu. Aku nggak ngerti apakah Yu doang atau pakai Yu-chan gitu ya. Pokok Yuichiro-nya merasa terpanggil gitu kan, dan dia ngerasa, oh ini Mikaelanya udah sadar nih, udah inget siapa aku. Tapi ternyata sama, iblis Mikaelanya dengan kondisi tadi. Dia nggak inget Yuichiro ini siapa. Dia cuma ngerti dalam hatinya dia, dalam pikirannya dia, Yu ini adalah temen dia, sahabat dia, keluarga dia, dan merupakan orang yang sangat amat penting dalam hidupnya dia. Cuman itu doang gitu, cuman masih samar-samar gitu loh. Yuichiro ini siapa sih sebenarnya, sedekat apa sih, dia nggak ngerti. Dan akhirnya mereka berdua meneriakkan keinginan mereka masing-masing. Dan keinginannya sama, itu adalah saling menyelamatkan satu sama lain. Beradu pedang sekali lagi akhirnya, pertarungan sengit, sampai akhirnya ada celah, Yuichiro kepalanya ditebas sama iblis Mikaela. Putus bener-bener terbang kepalanya, itu celah besar gitu kan. Dan si iblis Mikaela langsung bilang, aku bakal masuk jauh lebih dalam lagi ke hati kamu. Aku pengen tahu apa yang terjadi dengan semua ini. Aku pengen tahu kamu itu siapa. Masuklah akhirnya si iblis Mikaela dalam tubuh Yuichiro, dan di situ tiba-tiba dia berada dalam sebuah ruangan gelap, dunia yang gelap, tapi dia dengan tubuh manusianya. Dia berjalan sendirian dalam kegelapan itu gitu kan, dan dia bingung, ini kok tubuhku kayak gini gitu ya, ini tubuh apa, tubuh manusia atau apa, aku ini siapa. Dan dalam kebingungannya itu, di balik kegelapan pekat ini ada sebuah mata besar banget ngelihat ke arahnya dia. Apakah itu? Mungkin jawabannya ada di part selanjutnya. Jadi itu aja untuk minggu kali ini, untuk part kali ini. Semoga menghibur seperti biasa. Silakan dinantikan Owarino Seraphnya yang sudah semakin mendekati akhir maraton panjang kita ini ya. Dinantikan selalu di hari Sabtu. Tinggal sebentar lagi nih, tinggal 2 minggu lagi, oke? Jadi stay with me, stay with Sound Speak. Silakan di like videonya kalau kalian suka pembahasan kali ini. Jangan lupa berkomentar, di share teman-teman kalian, dan terakhir jangan lupa di follow Instagram Sound Speak dan subscribe buat kalian yang menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Sound Speak. Karena anime dan manga itu yang aku suka dan kalian suka. So I'll see you guys in the next video. Itadashai minasan.